Salam, kembali lagi bersama saya Pak Setumorang. Kali ini saya akan membagikan tentang pembahasan soal-soal CPNS 2024. Tentu jika kita ingin mengikuti tes penarikan masuk CPNS, kita harus mempunyai banyak persiapan. Untuk itulah saya hadir. Dan pada pertemuan yang pertama ini atau part 1 ini saya akan membagikan pembahasan soal mengenai wawasan kebangsaan. Dan video-video selanjutnya akan kami bagikan juga untuk soal-soal bidang yang lain. Untuk itu tetaplah bersama saya Pak Setumorang, dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe untuk mendukung video-video saya yang selanjutnya. Di tes wawasan kebangsaan yang kita bahas pada hari ini ada sebanyak 31 soal, yaitu nomor 1 sampai dengan nomor 35. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kaitannya dengan HAM adalah A. HAM Indonesia, B. Sumber HAM Indonesia, C. Pedoman pelaksanaan jaminan HAM Indonesia, D. Penjelasan pelaksanaan HAM Indonesia, E. Rumusan pelaksanaan HAM. Nah, dalam hal ini dengan piagam HAM, Indonesia tersebut hak-hak asasi manusia atau warga negara Indonesia dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya pelanggaran HAM. Jadi jawaban yang benar adalah A. Piagam HAM Indonesia. 2. Yang menjadi kausal final dari Pancasila adalah A. Piagam Jakarta, B. Bangsa Indonesia, C. Warga negara Indonesia, D. BPU PKI, E. PPKI. Nah, di dalam Piagam Jakarta tercantum rumusan dasar negara yang disebut Pancasila. Jadi yang menjadi kausal final dari Pancasila adalah Piagam Jakarta. Jawabannya adalah A. Nomor 3, yang bukan termasuk prinsip-prinsip dasar negara yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno, yaitu pada tanggal 1 Juni tahun 1945 adalah A. Demokrasi, B. Kekeluargaan, C. Perikemanusiaan, D. Kesejahteraan sosial, E. Kebangsaan. Nah, kekeluargaan merupakan suatu azas dalam bangsa Indonesia yang dilakukan secara gotong royong dalam musyawarah dan mufakat. Jadi ini tidak termasuk prinsip-prinsip dasar negara yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Maka jawabannya adalah kekeluargaan. Yang nomor 4, berdasarkan TAP MPRS nomor 20 MPR garing 1966, Pancasila menempati tempat tertinggi sebagai hukum di negara Republik Indonesia. Karena Pancasila merupakan A. Dokumen histori yang luhur, B. Alat pemersatu bangsa, C. Nilai-nilai luhur dari nenek moyang, D. Landasan perjuangan bangsa, E. Dasar-dasar dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Nah, berdasarkan TAP MPRS nomor 20 garing MPRS garing 1966,
Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Jadi jawabannya adalah E. Yang kelima, yang diatur oleh hukum dasar negara adalah A. Susunan organisasi suatu negara, B. Membatasi tugas dan wewenang badan-badan negara, C. Menjaga atau mengatur hubungan vertikal antara badan-badan negara, D. Menjaga atau mengatur hubungan horizontal antara badan-badan negara. E. Semua jawaban benar. Nah, sebagai pembahasannya, hukum dasar negara mengatur susunan organisasi suatu negara, membatasi tugas dan wewenang organ-organ atau badan-badan negara, serta hubungan-hubungan baik vertikal maupun horizontal antar organ-organ atau badan-badan negara itu sendiri. Sehingga semua jawaban A, B, C, dan D adalah benar. Maka jawabannya adalah E. Yang bukan merupakan dampak akibat dari Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah A. Konstituante dibubarkan, B. Undang-Undang Dasar sementara tidak berlaku, C. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, D. Dibentuk DPRS, E. Dibentuk DPAS. Nah, dampak Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 adalah Konstituante dibubarkan, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1950 tidak berlaku. Dibentuk DPAS, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi yang kita lihat di sini yang tidak adalah dibentuknya DPRS. Maka jawabannya adalah D. Yang bukan merupakan alat-alat perlengkapan MPR adalah A. Pimpinan MPR, B. Badan Pekerja MPR, C. Pembantu MPR, D. Komisi MPR, E. Panitia ad hoc MPR. Nah, alat-alat perlengkapan MPR yaitu pimpinan MPR, Badan Pekerja MPR, Komisi MPR, dan Panitia ad hoc MPR. Jadi jawabannya adalah C, karena bukan merupakan alat-alat perlengkapan MPR. Menteri-menteri negara adalah pembantu presiden. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu A. Pasal 18, B. Pasal 19, C. Pasal 17, D. Pasal 16, E. Pasal 12. Nah, menteri-menteri negara adalah pembantu presiden. Nah, pernyataan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Pasal 17. Maka jawabannya adalah C, Pasal 17. Berkenan dengan perubahan isi Undang-Undang Dasar 1945, sebenarnya telah diatur oleh TAP MPR nomor 4 garing MPR garing 1983, yaitu tentang A. Interpelasi, B. Budget, C. Referendum,
D. Mosi tidak percaya. E. Angket. Nah, TAP MPR nomor 4 garing MPR garing 1983 mengatur mengenai referendum. Jadi jawabannya adalah C. Penyebab utama menyerahnya Jepang kepada sekutu adalah A. Jepang tidak mendapat dukungan dari rakyat Indonesia. B. Jepang kehabisan bala tentara yang dihandalkan. C. Kaisar Jepang tidak lagi menginginkan Jepang untuk berperang. D. Pemimpin Jepang banyak yang gugur. E. Kota Nagasaki dan Hiroshima dibom atom oleh Amerika Serikat. Nah, penyebab utama menyerahnya Jepang kepada sekutu adalah kedua kota di Jepang yaitu Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Amerika Serikat. Hiroshima dibom pada tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki dibom pada tanggal 9 Agustus 1945. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Kaisar Jepang tidak lagi menginginkan Jepang untuk berperang. Nah, sehari setelah proklamasi, PPKI mengadakan sidang pertama. Hasil sidang tersebut adalah A. Mengesahkan Undang-Undang Dasar menjadi Undang-Undang Dasar 1945. Menetapkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. C. Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh suatu komite nasional. D. Dibentuknya wakil rakyat yaitu DPR dan MPR. E, A, B, dan C benar. Nah, hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 adalah yang pertama mengesahkan Undang-Undang Dasar menjadi Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua menetapkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Yang ketiga adalah Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh suatu komite nasional. Maka jawabannya adalah A, B, dan C, yaitu E, A, B, dan C benar. Buku Max Havelaar dikarang oleh A. Van den Bosch, B. Douwes Dekker, C. Raffles, D. Danles, E. J.P. Cohen. Nah, buku Max Havelaar dikarang oleh Douwes Dekker, strip Multatuli atau nama samaran. Buku ini menceritakan penderitaan bangsa Indonesia sewaktu dilaksanakan tanam paksa. Nah, alasan dikeluarkannya deklarasi Juanda adalah A. Mempertahankan NKRI, B. Menciptakan kawasan damai dalam gagasan wawasan Nusantara, C. Melindungi kekayaan negara Indonesia, D. Memberikan kenyamanan pemerintah untuk menindak pelanggaran laut, E. Melindungi wilayah kepulauan Republik Indonesia. Nah, segala sumber kekayaan yang terdapat di dalam landasan kontinen Indonesia adalah milik eksklusif Indonesia. Maka untuk menghindari eksploitasi kekayaan alam Indonesia, maka pemerintah segera mengeluarkan deklarasi Juanda. Jadi jawabannya adalah C. Melindungi kekayaan
negara Indonesia. Nah, untuk mendapatkan keadilan, pertama bagi rakyat adalah pada tingkat pengadilan negeri, sedangkan pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung berfungsi sebagai A. Peradilan banding dan kasasi, B. Peradilan istimewa, C. Peradilan KKN, D. Peradilan perkara berat dan lebih berat, dan E adalah peradilan khusus. Nah, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung berfungsi sebagai peradilan banding dan kasasi. Maka jawabannya adalah A. Mahkamah Agung mempunyai hak untuk menguji terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali A. Peraturan pemerintah, B. Keputusan Presiden, C. Keputusan Menteri, D. Peraturan daerah, E. Undang-undang produk DPR. Mahkamah Agung tidak punya hak untuk menguji peraturan daerah. Jadi jawabannya adalah D. Dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia berlangsung, yang tidak pernah mengalami perubahan adalah A. Bentuk negara, B. Bentuk pemerintahan, C. Corak pemerintahan, D. Lembaga negara, E. Sistem demokrasi. Nah, sistem demokrasi yang dipakai oleh Indonesia dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Akan tetapi bentuk negara sudah pernah berubah. Nah, misalnya negara RIS. Bentuk pemerintahan sudah pernah berubah. Karena dulu pernah mempunyai Perdana Menteri. Demikian juga corak pemerintahan dan lembaga negara. Jadi jawabannya adalah E. Sistem pemerintahan kabinet presidensil ditandai oleh A. Kepala negaranya seorang presiden, B. Presiden merupakan kepala pemerintahan, C. Kedudukan kabinet sederajat dengan parlemen, D. Presiden memegang kekuasaan tertinggi dalam negara, E. Adanya wakil presiden. Jadi pada kabinet presidensil, kepala pemerintahan dipegang oleh presiden. Jawabannya adalah B. Ada bermacam-macam istilah demokrasi. Demokrasi yang menonjolkan kebebasan individu adalah A. Demokrasi langsung, B. Demokrasi tidak langsung, D. Demokrasi terpimpin, D. Demokrasi liberal, dan E. Demokrasi Pancasila. Ya, demokrasi liberal adalah sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, atau dengan kata lain menonjolkan kebebasan individu. Jadi jawabannya adalah D. Hukum administrasi negara merupakan bagian dari hukum tata negara dalam arti luas, karena hukum administrasi negara adalah A. Sekumpulan peraturan hukum yang mengikat badan negara, B. Peraturan pelanggaran pegawai negeri, C. Peraturan pemberhentian pegawai negeri, D. Peraturan pengangkatan pegawai negeri, E. Peraturan mengenai tugas pegawai negeri. Jadi hukum administrasi negara adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengikat badan negara. Maka jawabannya adalah A.
Proses pembuatan ketetapan MPR tahap kedua adalah A. Pembahasan rapat paripurna majelis didahului dengan penjelasan. B. Pembahasan keputusan rapat paripurna majelis. C. Pembahasan oleh badan pekerja majelis terhadap bahan-bahan. D. Pembahasan komisi atau panitia ad hoc terhadap hasil-hasil. E. Pengambilan keputusan oleh rapat paripurna majelis. Nah, proses pembuatan ketetapan MPR tahap 2 adalah pembahasan oleh badan pekerja majelis terhadap bahan-bahan yang ada. Jadi jawabannya adalah C. Karena berhasil mengalahkan Portugis, Fatahillah mengganti nama Sunda Kelapa menjadi A. Batavia, B. Jakarta, C. Jayakarta, D. Betawi, E. Jawa Barat. Pada tanggal 22 Juni 1527, Fatahillah meresmikan nama baru untuk Sunda Kelapa, yaitu Jayakarta, yang artinya kota kemenangan. Jadi jawabannya adalah C. Agama Islam di Indonesia mulanya berkembang di daerah pesisir atau pantai Sumatera dan Jawa. Hal tersebut dikarenakan A. Di daerah pesisir udaranya sejuk, B. Di daerah pesisir padat penduduknya, C. Dibesarkan melalui perdagangan laut, D. Penduduk pesisir masih bodoh, E. Merupakan pusat kerajaan. Nah, agama Islam di Indonesia dibawa oleh para pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat melalui perdagangan laut di daerah pesisir Sumatera dan Jawa. Maka jawabannya adalah C. Disebarkan melalui perdagangan laut. Nah, konferensi meja bundar diselenggarakan di kota A. Amsterdam, B. Kota Den Haag, C. Belgia, D. Colombo, E. New York. Nah, konferensi meja bundar diselenggarakan pada tanggal 23 Agustus sampai dengan pada tanggal 2 November 1949 di kota Den Haag, negeri Belanda. Finalis 7 keajaiban dunia berikut yang berasal dari negara Spanyol adalah A. Machu Picchu, B. Acropolis, C. Stonehenge, D. Alhambra, E. Timbuktu. Nah, letak dan finalis 7 keajaiban dunia tersebut adalah Machu Picchu berada di Peru, Acropolis di Yunani, Stonehenge di Skotlandia, dan Alhambra di Spanyol, dan Timbuktu di Mali. Jadi jawabannya adalah di Alhambra. Yang bukan merupakan negara bagian Amerika Serikat adalah A. Idaho, B. Wyoming, C. Roskilde, D. Delaware, E. Colorado. Nah, Roskilde tidak termasuk negara bagian Amerika Serikat, melainkan termasuk dalam wilayah kerajaan Denmark. Jadi jawabannya adalah C. Lagu daerah Potong Bebek Angsa berasal dari provinsi
A. Nusa Tenggara Barat, B. Nusa Tenggara Timur, C. Maluku, D. Papua, E. Kalimantan Barat. Nah, potong bebek angsa adalah salah satu lagu daerah yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi jawabannya adalah B. Perang Dunia Pertama berakhir pada tahun A. 1914, B. 1916, C. 1918, D. 1921, E. 1924. Nah, Perang Dunia Pertama berlangsung pada tahun 1914 sampai dengan 1918. Jadi jawabannya adalah C. PBI adalah organisasi nasional untuk olahraga. A. Boy League, B. Break, C. Bulu tangkis, D. Basketball, E. Berkuda. Jadi PBI yang mempunyai kepanjangan Persatuan Bowling Indonesia adalah organisasi nasional untuk olahraga bowling. Jadi jawabannya adalah A. Kerajaan Sriwijaya terkenal sebagai kerajaan maritim yang kuat dan jaya. Hal tersebut dikarenakan A. mempunyai armada laut yang kuat dan hidup dari perdagangan laut. B. Mengadakan hubungan dagang dengan berbagai negara. C. Menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara. D. Letak persimpangan jalur perdagangan antara India dan Cina. E. Memiliki raja yang berkuasa. Nah, Sriwijaya sebagai kerajaan maritim karena mempunyai armada laut yang kuat, sehingga Sriwijaya berhasil menguasai lautan dan memberi jaminan keamanan jalur pelayanan bagi kapal-kapal dagang yang melintas di Selat Malaka. Jadi jawabannya adalah A. Tujuan diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika diantaranya adalah A. Ikut mengawasi perdamaian dunia, B. Mempererat serta menggalang persatuan, C. Mempersatukan kerjasama bangsa-bangsa Asia, D. Mempercepat serta menggalang persatuan dan ikut mengawasi perdamaian dunia, E. Meredakan ketegangan antara blok barat dan blok timur. Nah, tujuan diadakannya Konferensi Asia Afrika adalah yang pertama memajukan kerjasama bangsa-bangsa Asia, yang kedua membicarakan masalah-masalah yang menyangkut ekonomi, sosial, dan kebudayaan, yang ketiga membicarakan masalah yang menyangkut kedaulatan nasional, rasialisme, dan kolonialisme. Jadi jawabannya adalah C. Mempersatukan kerjasama bangsa-bangsa Asia. Nah, setelah Perang Dunia Kedua berakhir, muncul dua kekuatan, yaitu blok Barat dan blok Timur. Nah, blok Barat dipimpin oleh negara A. Inggris, B. Prancis, C. Amerika Serikat, D. Kanada, E. Belanda. Ya, blok Barat dipimpin oleh negara Amerika Serikat dan blok Timur dipimpin oleh negara Uni Soviet. Jadi jawabannya adalah C. Amerika Serikat. Sebagian naskah kuno dari Provinsi Lampung diketahui justru tersimpan di lembaga-lembaga asing di luar negeri.
penambahan koleksi benda-benda bersejarah di Museum Negeri Lampung terkendala terbatasnya dana. Hal itu diungkapkan Pulung Suandaru, Kepala Museum Negara Lampung, Wawi Zurai. Ia prihatin dengan kenyataan ternyata banyak naskah kuno Lampung serta benda bersejarah lainnya yang dikoleksi bangsa asing. Berdasarkan teks di atas, unsur WOT atau apa yang tersurat di dalamnya adalah A. Keprihatinan terhadap naskah kuno Lampung. B. Museum Negeri Lampung menyimpan naskah kuno asing. C. Naskah kuno Lampung sebagian tersimpan di luar negeri. D. Naskah kuno Lampung memakai bahasa asing. E. Penyelesaian karena penyesalan karena naskah kuno Lampung ada di luar negeri. Jadi unsur atau apa yang terdapat dalam teks tersebut adalah naskah kuno Lampung sebagian tersimpan di luar negeri. Hal ini telah diungkapkan di dalam teks. Jadi jawabannya adalah C. Kalimat berikut ini adalah baku kecuali. A. Berdasarkan data pemerintah Provinsi Lampung, naskah-naskah kuno ini tersebar di Belanda, Denmark, Inggris, dan Jerman. Di Leiden setidaknya ada 5 buah naskah kuno yang disimpan bersama-sama koleksi dari Maluku. C. Anggaran pengadaan koleksi baru benda bersejarah di museum ini hanya 40 sampai 70 juta per tahun. D. Penambahan koleksi benda-benda bersejarah di Museum Negeri Lampung terkendala terbatasnya dana. E. Ia mencontohkan pernah suatu ketika pihaknya berniat membeli uang akuan X ke Rasudenan Lampung pada tahun 1958. Nah, kalimat yang tidak baku adalah anggaran pengadaan koleksi baru benda bersejarah di museum ini hanya 40 sampai 70 juta per tahun. Seharusnya ditulis per tahun. Jadi tidak dipisah antara per dengan tahun. Jadi jawabannya adalah C. Akar tanaman bakau melengkung besar-besar. Kata reduplikasi berikut yang bermakna sama dengan kata reduplikasi dalam kalimat tersebut adalah A. Program KB membatasi jumlah anak-anak dalam suatu keluarga. B. Aku tidak menerima telepon bila ada yang menghubungiku malam-malam. C. Lulusan perguruan tinggi dalam negeri tidak kalah pintar-pintar dengan lulusan luar negeri. D. Pada jam istirahat kami membeli makanan kecil dan lauk pauk di kantin kantor. E. Bila ada maunya gadis kecil itu bermanja-manja pada ibunya. Jadi kata reduplikasi besar-besar bermakna kualitas. Kata reduplikasi dalam kalimat sama adalah kata reduplikasi dalam kalimat lulusan perguruan tinggi dalam negeri tidak kalah pintar-pintar dengan lulusan luar negeri. Jadi jawabannya adalah C. Penulisan nama dan gelar yang benar adalah A. Sutina Pertiwi S.H.
B. Muhammad Indrawan, Setio Hadi, M. P. D. C. Haja Rusti Sarningsih, D. Dr. Laila Sari Devi, E. Rusli Hardiningrat SS. Nah, penulisan nama dan gelar yang benar adalah huruf pertama tiap unsur diawali dengan huruf kapital. Penulisan gelar yang diikuti nama disingkat. Penulisan gelar yang tidak diikuti nama tidak diawali dengan huruf kapital. Singkatan nama, gelar, sapaan, jabatan, atau perangkat diikut dengan tanda titik. Penulisan yang benar adalah Dr. Laila Sari Devi. Jadi jawabannya adalah D.